semangat kita bisa bangkit, bahwa kita orang yang harus memberikan bantuan kepada orang lain. Dan saya rasa dengan 25.000 satu bulan, yang itu informasi yang kami dapatkan dari para orang tua asuh, menyumbang masing-masing 25.000 rupiah, dan bisa lebih dari itu. Tapi dengan kita kumpul dengan sekian ribu orang, bahkan dengan sekian juta orang, mungkin bulan depan tidak lagi 16 ton. Mudah-mudahan bisa dari Aceh ini melebihi stok dari Aceh, dan kita bisa kirim keluar. Allahumma amin. Amin ya Allah. Dan yang kedua, para jemaah sekalian, sebagai ulangan saja, dan kami yakin kita sudah sangat maklum bahwa para penghafal Quran, bahwa orang yang belajar alim di dunia, di akhirat akan Allah berikan kesempatan untuk memberikan syafaat dan bantuan kepada orang-orang yang pernah menolong ketika dia belajar di dunia ini. Saya tak bisa bayangkan, mungkin amal kita, siapa tahu sedikit yang diterima oleh Allah. Mungkin salat kita hanya sekian persen yang diterima Allah. Ibadah kita hanya sekian persen yang diterima Allah. Coba bayangkan, nanti di akhirat ketika kita yang menjadi orang tua asuh dari anak-anak kita yang menghafal Quran, yang menjadi orang tua asuh dari anak-anak kita yang hari ini belajar alim dan nanti mereka menjadi alim, ketika dibariskan di mahsyar, yang hafal 30 juz satu kelompok dengan 30 juz, dan 25 juz yang satu juz, bahkan yang setengah juz. Lalu malaikat bertanya kepada mereka, masih ingatkah kalian orang-orang yang tolong kalian ketika kalian belajar hafal Quran? Masih ingatkah kalian orang-orang yang bantu kalian ketika kalian belajar alim? Mereka jawab, ingat wahai mereka. Cari mereka, jemput mereka. Walaupun mereka sedang diazab oleh Allah, tarik tangan mereka, bawa bersamamu ke dalam syurga. Allah. Coba bayangkan bagaimana senangnya kita. Amin. Yang hanya dengan 25.000 banyak orang yang mencari kita, semua panggil kita, bu kemari, bapak kemari. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita terinspirasi. Dan menurut saya, yang disampaikan tadi bukan sedikit. Saya merasa hari ini, kalau abang-abang yang ada di organisasi ini, ibarat dunia ini, saya hanya sebesar semut kecil yang belum berbuat apa-apa untuk agama. Mudah-mudahan semua kita diberi pertolongan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk terus berada di jalur ini yang ikhlasnya. Dan mudah-mudahan Allah tolong kita sejak dari dunia sampai kiamat nanti. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Rabbi. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz sudah menyampaikan testimoninya. Untuk selanjutnya kami persilakan ke atas panggung untuk menyampaikan testimoni dari pondok Mitra Gib, yaitu Tengku Aulia Syahrudin Aka dan Tengku Haji Umar Prasaja. Kepada Ustaz kami persilakan. Oke. Antum enggak? Biasa antum depan. Ana sami'na wa mustami'. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salam ta'zim, salam hormat kami kepada pengasas Pak Beras yang dikenal dengan Ayah Ahmad yang sudah datang. Ahlan wa sahlan dan bisa hadir di tempat kami di Aceh, dan juga kepada para guru-guru kami di sini. Semuanya guru-guru kami. Sebenarnya kami tidak layak berdiri di depan sini, tapi karena
perintah daripada panitia, kami belajar berdiri untuk mengucapkan sepatah dua kata-kata. Dan juga salam takzim kepada donatur yang luar biasa, donatur daripada gerakan infak beras yang setiap bulan hampir 5 tahun tidak bosan memberikan infaknya untuk santri-santri yang ada di seluruh Aceh ini. Kita doakan orang-orang ini semua yang hadir di sini, Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umurnya, Amin. dan keberkahan rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Amin ya Dan Rabb. kita doakan semoga kita yang duduk, yang hadir di sini bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Pada hakikatnya sebenarnya kita saling bantu-membantu untuk masuk surga, ya, saling membantu. Walaupun kami zahir dilihat kami ini yang mengajar di pondok pesantren ahli surga, mungkin dilihat karena mengajar Quran, mengajar kitab. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini saling bantu-membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sebenarnya kita saling membantu, mendorong saudara-saudara kita bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Amin. Wabil khusus yang saya pertama ketemu itu orang khidmat orang infak beras. Mereka berkhidmat ini tanpa pamrih. Kadang kita lihat datang ke pondok tanpa meminta sedikit, ada air, ada sedikit makanan enggak? Datang taruh beras langsung pergi. Subhanallah. Kadang-kadang kita tawarkan duduk masuk minum sebentar. Kenapa? Begitu berjasa. Selama ini kami merasa sebagai pimpinan daerah beban kami yang mungkin yang luar biasa sedikit ringan dengan sebab bantuan daripada gerakan infak beras. Allah. Oleh karena itu alangkah baiknya gerakan infak beras ini terus Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan. Amin ya Allah. Sampai kiamat dunia. Amin ya Allah. Sampai terjadi kiamat dunia terus berlangsung. Dan di mana gerakan pasti ada manusia buat, pasti ada kekurangan. Oleh karena itu kita saling menutupi kekurangan. Yang mana ada kekurangan kita tutupi. Kita bekerja sama untuk membangun, jangan untuk menjatuhkan. Walaupun berbeda kadang-kadang dalam pemahaman, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita terpecah belah. Jadilah satu persatuan. Karena Islam ini akan wujud, akan maju apabila orang Islam bersatu. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah datang ke Nanggroe Aceh Darussalam. Kalau bisa nanti bisa hadirlah ke tempat kami, ke pondok pesantren atau dipilihkan kemana. Ahlan wassalam, kami ingin artinya kita sharing bagaimana di Aceh ini seperti yang disebutkan oleh dokter tadi. Kalau bisa Aceh yang dulu suka membantu, karena jiwa darah Aceh dari dulu di zaman kemerdekaan suka tangannya di atas. Tangannya di atas membantu kerajaan pemerintah Republik Indonesia. Kalau bisa sekarang pun Aceh bangkit untuk tangan di atas, jangan lagi tangan di bawah. Amin Allah. Demikian dapat saya mohon maaf minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yang kami muliakan Rahman beserta seluruh rekan-rekan dari Paskas yang sampai hari ini masih setia bersama kami. Saya Umar Rasanjani, pimpinan Pondok Pesantren Dayah Mini Aceh, Kampung Lunaga, Kecamatan Syahkuala, ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yahman dan keluarga dan kepada seluruh rekan-rekan yang bekerja dalam Paskas Aceh, dan juga kepada seluruh ibu bapak asuh. Ya, mungkin hari ini ibu-ibu, bapak-bapak baru berjumpa dengan kami, dan saya rasa Yahman hari ini sangat berkah, karena biasanya kalau ada acara perkumpulan ulama, perkumpulan pesantren yang disuruh hadir pimpinan, itu nggak ada hadir pimpinan, yang hadir wakilnya ataupun tukang-tukang urutnya. Tapi hari ini wajib hadir pimpinan, karena kalau nggak hadir beras nggak kasih lagi. Ya, ini masalah perut kan. Ini alhamdulillah. Walaupun ya kita di sini kan ada ikut macam-macam unsur. Rekan-rekan mungkin yang sebelum ini hanya mendengar nama-nama kami, sekarang udah berjumpa dengan orangnya. Abati Aulia ya. Kalau tadi Abati bilang guru-guru kami, kalau bagi saya ya bukan.
mungkin sebagian ada guru saya, sebagian mungkin kawan dan lawan kami di sini. Tapi itu kita kedepikan gitu ya, masalah itu. Karena itu bukan hal yang perlu dikedepankan, karena semuanya itu tergantung pada niat kita. Niat saya gimana? Nah, yang jelas semenjak saya pulang dari Malaysia tahun 2015, saya di USM di Pinang, kemudian beraktivitas juga di Pulau Pinang, pendakwah bertauliah di Malaysia. Jadi nggak sembarangan boleh ceramah di Malaysia kalau nggak ada tauliah kan, jangan kita tahu. Dan baru-baru ini pun baru pulang dari Malaysia. Dan kawan-kawan saya yang tahu kalau saya udah ke Malaysia itu berarti kami udah krisis. Kalau saya udah keluar negeri itu berarti kami itu udah nggak ada lagi yang perlu dimakan. Makanya kami semenjak datang bantuan dari Paskas ini sangat-sangat membantu. Bahkan saya lihat keberkahan itu luar biasa. Bahkan pernah dalam seminggu itu dua kali didistribusi. Ternyata salah kasih. Saya pikir kan luar biasa dengan daerah ini luar biasa. Alhamdulillah kami dua kali dapat. Rupanya salah. Ditelepon, salah kasih, ambil balik. Ini kan tanda keberkahan yang sangat luar biasa, yang menjadi satu momen bagi kami bahwa Paskas ini bukan main-main. Timbul daripada hati yang ikhlas, daripada kawan-kawan yang begitu ikhlas, sehingga mereka berbuat tanpa pabrik dan tanpa melihat balasan daripada apapun selain daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih. Jazakumullah khairul jazak. Usikum nasihat taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Alhamdulillah bisa bermanfaat. Makasih jazakumullah khair. Allah berkah selalu Malaysia ya. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya akan kita dengarkan testimoni perwakilan orang tua asuh dari Pak Pras Aceh. Yang pertama akan disampaikan oleh Bang Miftah. Kepada Bang Miftah kami persilakan. Siap, Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para panitia, terima kasih kepada Ustaz Kiai Haji Ustaz Lukman ya atas kesempatan ini. Terima kasih kepada asatiz dan asatizah. Jadi saya sebagai perwakilan dari orang tua asuh, ya masya Allah ya kami hari ini merasa sangat bersyukur ada sebuah gerakan ya amal saleh di mana kami difasilitasi untuk bisa menjadi orang tua asuh dan di mana mungkin ini satu-satunya tanpa digaji ya, tapi para panitia mau dengan rela hati untuk mewakilkan hari ini dari titipan rezeki yang Allah titip kepada kami untuk diberikan kepada para mustahik ya yang berhak menerima. Dan tadi kami sudah mendengarkan juga daripada pimpinan daya bahwasannya masih banyak banget hari ini PR buat kita semuanya. Dari 160 ton masih kurang sekitar mungkin kurang lebih 300 ton. Ya mungkin saya juga hari ini sebagai influencer di Aceh tergerak hatinya untuk mengajak banyak influencer lainnya hari ini ya, karena di Aceh hari ini saya lihat banyak influencer-influencer yang sibuk dengan dunia masing-masing gitu kan. Nah masih sedikit, sangat sedikit hari ini gerakan di mana yang punya follower mungkin ada 400.000 follower ya 1 juta follower. Semoga saya nanti mewakili para teman-teman bisa mengajak untuk mencukupi ya, mohon doa-doa juga kepada Ustaz asatizah kita agar teman-teman kita follower di Aceh ini tergerak hatinya untuk memanfaatkan followernya agar nanti di akhirat kami kita tanggung jawabkan, jangan sampai follower kami ini malah menjadi bumerang bagi kami tapi menjadi penolong di hari akhirat kami nanti. Amin. Ya. Jadi terima kasih banyak sekali atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Sehat Pak. Terima kasih, sehat selalu. Untuk selanjutnya testimoni kami persilakan kepada keahlian rezeki dari Saudara Inspiring Senayan. Saudara Inspiring. Jadi beliau jualan gel beli itu terus potong di merahnya di mukanya ke logo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ayahman, para pimpinan
pondok dan guru-guru serta para orang tua asuh. Sebelumnya Masya Allah, terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan kepada saya hari ini, dan dimana saya yakini orang-orang di sini pastinya lebih luar biasa. Pagi ini mungkin saya ingin bercerita perjalanan saya bersedekah melalui Gerakan 14 Aceh. Dimulai ketika tahun itu sekitar 2018. Pada saat itu memang belum istiqomah bersedekahnya gitu. Ketika melewati masa-masa sulit, wah godaannya itu luar biasa gitu. Sampai saya pernah kirim pesan kepada Zora, istrinya Abang Fadrazi. Saya mengirim pesan, Zora, bulan ini tuh gak banyak sedekahnya, gak banyak jumlahnya begitu. Gimana ya? Tapi ternyata jawaban Zora itu benar-benar menampar saya. Kurang lebih Zora menyampaikan kepada saya seperti ini. Kalian gak penting jumlahnya besar atau kecil, itu hanya hitungan matematis manusia aja. Dengan kita bersedekah, insya Allah udah memberikan keberkahan buat kita. Jawaban itu benar-benar membuat saya tersadar gitu ya, bahwa akhirnya saya tuh harus terus memperbaiki diri, merubah mindset bahwa bersedekah itu bukan dengan dana lebih atau dana sisa, tapi harus disisihkan gitu. Jadi saya terus belajar untuk mungkin kalau istilahnya sekarang kayak planning and budgeting ya, jadi setiap bulan tuh memang harus ada dana yang disisihkan gitu. Dan kebetulan saya juga ada usaha, jadi setiap penjualan produk yang ada itu saya selalu menyisihkannya untuk bisa disumbangkan. Dan alhamdulillah sudah bisa lebih istiqamah bersedekahnya. Selanjutnya apa yang saya rasakan, wah Masya Allah banyak sekali nikmat dan keberkahan yang saya dapatkan, baik secara sadar maupun tidak sadar gitu. Salah satunya mungkin selaras dengan apa yang abang kita Muhammad Mufti tadi sampaikan, bahwa kita sering ya mendengar usaha tidak akan mengkhianati hasil. Di situ ternyata saya sadar gitu bahwa faktanya usaha itu hanya merupakan bentuk ikhtiar kita sebagai manusia, sedangkan hasil adalah mutlak keputusan Allah. Kadang kita lupa, oh iya saya bisa mencapai ini karena saya bukan, ternyata karena Allah. Jadi dengan bersedekah itu merupakan bentuk rasa syukur dan pengingat bagi diri saya bahwa oh semuanya itu ada karena Allah, bukan karena saya gitu. Jadi ketika menjalani hidup ya yang penuh rasa pahit, manis, asam, asin ini, rasanya jauh lebih tenang dan ikhlas karena mengingat Allah akan selalu membersamai perjalanan hidup. Saya rasa demikian saja sharingnya, semoga bisa bermanfaat kepada seluruh tim Paskas, pimpinan pondok, guru-guru kami, dan semua para orang tua asuh di sini. Semoga Allah selalu meridhoi apa setiap langkah dan keputusan yang kita ambil dalam hidup ini. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kasih Kak. Jazakallahu khairan kepada Kak Ali. Abang di bawah sini, oke. Mungkin Dan sesuaikan selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi dan silaturahmi oleh Ayahman. Kepada Ayahman kami persilakan. Ayah, enggak doanya biar dari pimpinan pondok aja. Saya enggak ngomong aja bentar. Mungkin sesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sangat saya hormati, cintai, ta'zimi karena Allah, para guru, para ustaz, para kiai pimpinan pondok, para orang tua asuh, para muhsinin. Kami tidak menyebut dengan istilah donatur kalau di sini. Orang-orang ini, para ustaz-ustaz ini kami menyebutnya dengan istilah muhsinin. Orang-orang yang mudah-mudahan jadi doa masuk di level ihsan. Kalau ustaz-ustaz, pimpinan pondok, kiai-kiai, guru-guru, kami menyebutnya dengan panggilan hai, hamba Allah istimewa. Karena guru-guru kiai-kiai ini tak terkenal di dunia, tapi insya Allah terkenal di langitnya. Lalu yang tukang pikul beras ini apa? Paskas-paskasnya apa? Kalau di surah Al-Kahfi itu
Kalau Ashabul Kahfinya yang bagian berdakwah, kami ini anjing-anjingnya yang bagian nemanin aja. Tukang pikul kasih. Nggak punya jasa sebenarnya, nggak punya kontribusi juga. Cuma Allah izinkan kami baru punya tenaga. Itulah kesadaran yang saya bangun dan saya bilang sama kawan-kawan, biarlah kita ini jadi jembatan. Namanya jembatan itu kan baring ya, diinjak, dilewati. Mudah-mudahan nanti Allah yang maha melihat, Allah maha mencatat, menakdirkan kita ada di barisannya baginda Rasulullah SAW. Melihat 12 tahun yang lalu dan melihat yang sekarang 2023, saya sendiri juga tak percaya dengan apa yang Allah takdirkan untuk rakyat beras. Karena infak beras ini tidak masuk akal. Saya Ustadz Bang Lutfi memulai 2012 itu cuma 3 pesantren di Pontianak. Dan Masya Allah omongan orang macam-macam. Ini gerakan kalau bisa di Pontianak aja udah hebat. Tapi Allah itu maha suka-suka. Apa? Allah maha suka-suka. Fa'alul lima yurid. Dengan izin Allah ada di 150 titik se-Indonesia. Ada 6.800 pondok. Ada 500.000 anak yatim penghafal Quran yang tiap bulan dapat beras. Dan itu masih kecil. Karena kalau 500.000 anak yatim santri menghafal Quran, kebutuhannya, keperluannya 7 kg satu bulan. Anak-anak tuh gak penting lauknya apa, yang penting nasinya banyak. Betul gak Ustaz? Nasi yang penting mereka makan. Karena kalau makan mie, makan roti, mereka bilang belum makan. Kalau sudah kena nasi baru bilang sudah makan. 7 kilo itu ayah bunda, kalau dikali 500.000 anak yatim, berarti kita perlunya 3.500 ton. Itu baru pondok yang tercover. Di Indonesia santri kita lebih dari 500.000, paling sedikit 3 juta santri. Antara makanan yang terbuang di resepsi pernikahan, makanan yang terbuang di catering itu, makanan yang terbuang di rumah makan itu satu kota di Indonesia ini, salah satu Indonesia ini negara dengan jumlah limbah makanan tertinggi di dunia. Berarti kita ini termasuk negara yang paling banyak mubazir makanan. Saya masuk ke pondok-pondok 2012, 2013 itu ketemu sama kiai-kiai yang standby bukan di pengajian. Kiai-kiainya tidak standby di majelis taklim. Pimpinan-pimpinan pondok itu nongkrongnya di pasar, di tempat sampah. Ngambil wortel yang sudah dibuang, ngambil kubis yang sudah dibuang. Nanti balik ke pondok, masak air panas, dicuci pakai air hangat, baru dimasak untuk makan sama santri. Saya ngerasa kayak apa yang bisa aku kerjakan? Kenapa Allah begitu marah dengan mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu pendusta agama? Siapa pendusta agama itu? Dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kayaknya satu Indonesia hafal ayat ini. Tapi saya waktu itu nangis bilang sama Allah, ya Allah, ayat ini nih masa cuma kayak gini aja? Masa cuma dijadikan hafalan? Tidak dijadikan praktek ke? Tidak dijadikan perenungan ke? Tidak dijadikan tamparan ke? Apa bentuk tamparan kau sama aku ya Allah? Saya tengok banyak nasi dibuang. Ada pondok saya datang sama mumpi waktu itu. Ikan asin itu dipotong-potong lalu dijemur di atas seng. Di dalam perut ikan asin itu ada ulat-ulat yang masih bergerak-bergerak. Dijemur di atas seng supaya panas. Dan kata ustadznya, ini lauk dikasih orang, sisa-sisa dari pasar, ini pun termasuk mewah. Kalau biasanya kami katanya makannya cuma kecap 10, yang 1.500 itu dibagi untuk makan 10 santri. Bukan kuah, air putih aja dikasih supaya nasinya bisa basah. Inilah berarti pendusta agama. Aku bisa makan enak di sepi restoran. Enak ini, apa yang bisa aku buat? Jadi orang bilang hebat. Nah, dibanding dengan pemborosan kita, dibanding dengan tas kita, dibanding dengan baju. Saya pun serba salah juga. Ustadz miskin dihina, pakai motor butut, orang nggak mau ikut. Pakai Alphard dibilang makan duit umat. Serba salah kita hari ini. Maka saya akhirnya merumuskan 3 lapis kesadaran. Jadi buat yang memberi, saya ngomong sama orang tua asuh, ada orang tua asuh. Saya tidak pandai basa-basi. Kalau ini tidak sesuai dengan nada istiadat di Aceh, saya minta maaf. Tapi ada hadis baginda Rasulullah yang harus bikin kita sadar. Ingat hadis tentang satu hasta. Ada orang kata baginda Rasulullah yang jaraknya antara dia dengan surga tinggal sehasta.
tapi gara-gara satu amalan masuk neraka. Ada orang yang jaraknya antara dia dengan surga, dengan neraka tinggal 1 hasta, tapi gara-gara satu amalan orang ini masuk surga. Orang sekuler mengartikan hadis ini dengan mengatakan percuma aja kamu beramal soleh. Tapi saya tanya sama guru-guru saya bilang apa maksud hadis ini guru? Guru saya bilang Rasulullah pengen mengajarkan kita bahwasanya semuanya skor sementara. Semuanya skor sementara. Satu hadis lagi. Ada 3 kelompok manusia dilemparkan Allah pertama kali ke neraka jahanam. Tahu? Orang yang berjihad di jalan Allah. Sudah berlumur darah dia ngadap Allah. Lalu Allah bilang, kau ngaku berperang dulu. Aku perang untuk bela agamamu. Kadzabta, kata Allah, kau bohong, kau dusta. Kau bukan berperang untuk agamaku. Kau berperang supaya dibilang pemberani, dan kau sudah dapat itu dari manusia. Malaikat lemparkan dia ke neraka. Datang lagi orang kedua. Kau ngaku selamat di dunia. Aku ngajar ya Allah, berilmu ya Allah. Betul kau ngajar. Karena siapa kau ngajar? Karena kau ya Allah. Kadzabta, kau bohong, kau dusta. Kau ngajar supaya dibilang orang pintar kan? Kau ngajar supaya dibilang cerdas kan? Kau ngajar supaya dibilang berilmu kan? Dan kau sudah dapat itu dari manusia. Lemparkan orang ini ke neraka. Yang ketiga datang orang yang banyak duit, banyak nyumbang. Betul kau nyumbang untuk apa? Untuk apa hartamu? Untuk engkau ya Allah. Aku belanjakan semuanya untuk di jalanmu. Kadzabta, kata Allah, kau bohong, kau dusta. Kau nyumbang supaya dibilang orang baik. Kau nyumbang supaya dibilang orang yang dermawan, dan kau sudah dapat itu dari manusia. Aku lemparkan kau ke neraka. Apa sih maksud 2 hadis ini? Dimanapun posisi kita, 3 lapis kesadaran yang tadi saya mau sampaikan. Kalau kita di posisi yang memberi, semoga kita dalam kondisi nasihat juga buat saya, buat kita semuanya. Kadang-kadang tangan kita di atas, tangan kanan memberi, tangan kiri Instastory. Lagi kita launching program namanya Sedekah Badai. Banyak diam-diam ikhlas, seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Saya ketemu sama orang yang sedekahnya 9 miliar. Jangankan ditulis hamba Allah, dimension nama kasih titik aja nama Allah. 9M sekali sedekah. Dan itu bukan 1 kali, berulang-ulang kali. Tidak mau dimention nama 9M. Berapa keperluannya? Sekian. Berapa keperluannya? Sekian. Sangat silent, tidak nampak, tidak pernah. Sekali geser 2 digit, 3 digit, 300 juta, 200 juta. Sekali transfer, tidak pernah mau disebut juga. Mudah-mudahan kita bisa niru yang golongan sini. Yang kedua, kesadaran yang kedua untuk para paskas. Kita yang ngelola hari ini, saya di Pontianak posisinya, tidak tahu apa yang harus melakukan di Aceh. Buat para paskas, adik-adik saya, anak-anak saya yang ada di Baitul Mal, amanah. Jadi yang memberi lillah, yang mengelola amanah. Orang baik itu ada terus. Musim-musim selalu ada. Ustadz-ustadz yang di pondok selalu ada. Tapi saya ketemu juga sama mereka-mereka yang UTS, Ustadz Traumatic Syndrome, dakwah traumatic syndrome, jerak, kapok, takut ketemu Ustadz. Pengusaha besar, jadi introvert, bahkan super introvert. Saya tanya kenapa? Dia pukul rata. Tentu tidak bisa kita anggap ini sebagai dalil ya. Tapi rata-rata yang saya temui lebih dari 10 orang ngomongnya hampir sama. Dia bilang saya takut ketemu Ustadz. Emang kenapa? Asal ketemu selalu bawa proposal. Allah. Saya bilang tidak semua Ustadz gitu, tapi rata-rata yang saya temuin begitu. Saya tidak bisa jawab, karena ngalami hal yang sama juga. Maka saya bilang, kalau Bapak tidak percaya, saya bilang tidak usah transfer ke rekening Nuzala. Bapak punya uang, punya program, ayo ikut saya tunjukkan kemana pondok. Itulah lahir awalnya, makanya ada JAS, Jembatan Amal Soleh. Kami hanya jembatan aja, maka saya bilang tidak punya jasa tadi. Maka yang mengelola pastikan amanah. Tugas kita bukan hanya bukan berjasa dalam pengumpulan sebenarnya. Hanya jadi tour guide, menunjukkan tempat. Di sini loh pondok-pondok yang amanah, di sini pondok-pondok yang amanah. Terakhir, saya juga pernah di posisi itu gitu. Posisi menerima. Yang menerima, kalau yang memberi tadi lillah, yang menerima, yang mengelola amanah, yang menerima qanaah. MTC, menentukan titik cukup.
di gerakan sosial-sosial begini, fundraising ini, saya baru 11 tahun ketemu dengan berbagai macam bentuk orang-orang yang menerima manfaat. Jadi pernah saya dulu mengumpulkan uang untuk anak yang hidrosefalus, Ustaz. Kepalanya besar itu. Terus kita kumpulkan uang, terkumpullah 80 juta, 83 juta. Saya waktu itu masih polos, belum paham, belum ngerti. Saya kumpulkan duit itu, saya masukkan duitnya bulat-bulat ke dia, berharap supaya uang itu dipakai untuk berobat. Apa yang terjadi? Masya Allah, 1 hari selang itu ganti rokoknya jadi di Samsung. Main judi dia, dipakai untuk foya-foya, tidak jadi berobat anak. Jadi orang-orang miskin nih, macam-macam juga bentuknya. Kita kasihan sama dia anggap itu sebagai kesempatan. Nah, karena ada juga statement-statement dari orang-orang kaya yang mungkin belum ngerti. Pertanyaannya gitu, Ustadz, di mana pondok yang miskin? Kita suka drama Korea. Muslim ini, Ustadz, suka drama Korea, cari pondok yang miskin, yang susah, yang dramatis. Jadi kalau di konten Instagram tuh bagus gitu. Padahal saya bilang justru pondok itu yang harus dibantu yang maju, yang ada progres. Makanya ada, mohon maaf, beberapa pondok yang sengaja memelihara kemiskinannya supaya terus dapat bantuan. Saya ngomong apa adanya, boleh ya? Nggak apa ya? 6.800 pondok yang kami kawal. Ada yang sengaja, memang sengaja dibiarkan miskin gitu supaya donasi masuk terus. Karena tabiat para muhsininnya drama Korea, suka yang miskin, dramatis, makan minum air kotor. Begitu pondoknya tuh progres, udah kaya pondoknya, nggak usah dibantu lagi. Padahal pondok yang harus dibantu yang begitu, karena saya ketemu sama kiai-kiai yang tadi saya bilang hamba Allah istimewa itu sangat menjaga dirinya dari minta-minta. Saya ketemu dengan banyak kiai-kiai yang dia puasa, santrinya makan. Setelah santrinya makan semuanya, dia datang nemuin santrinya, izin. Nah, sudah selesai kalian makan, boleh ayah makan? Boleh. Dia minta izin sama santri. Karena di karung beras itu ditulisnya akadnya untuk santri. Semenjak itu kami rubah akadnya. Anak yatim, penghafal Quran, fisabilillah, tambah satu lagi sekarang mustahil. Kiai-kiai boleh makan. Jadi beberapa kiai di pondok-pondok itu di dalam hutan yang tidak ada sinyal itu, di pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi, tidak berani makan. Karena tulisannya di situ anak yatim. Ada yang bangunkan santri jam 2 subuh harus tahajud. Karena di karung beras itu ditulis beras dari orang baik untuk orang baik. Kalau kita tidak baik, tidak boleh makan beras ini. Segitu zuhudnya, saya langsung rukuk. Cuman lah saya bilang mau ngalahkan amalan aku ini. Berdoa panjang lebar. Jadi kita punya kendala, yaitu mengeneralisir, memukul rata muhsinin itu pamrih, memukul rata pengelola uang itu tidak amanah. Kemarin kan gara-gara 3 huruf, tahu kan? 3 huruf, lembaga yang 3 huruf tuh, depannya A, belakangnya T, tengah-tengahnya C. Satu Indonesia akhirnya tidak percaya sama donasi, drop semuanya, orang-orang kaya. Apakah duit mereka tidak ada? Tidak, mereka jalan ke luar negeri, mereka belanja toko kuning, keranjang kuning, mereka masih belanja. Infak beras turun, drop. Program-program amal soleh yang lain semua drop. Dianggap semua program-program amal soleh itu berkhianat semua. Akhirnya kiai-kiai teriak-teriak. Kalau pondok siasa, pondok yang terima 300 kilo, 400 kilo 1 bulan, kami masih bisa bilang, kiai mohon maaf ya kiai, kita kurangin. Kan 3 masalahnya. Donasi turun pasca kejadian itu. Yang kedua, Ustaz, beras naik karena dia numpuk. Dulu mafia itu, mafia sembako ini hanya berani numpuk gula sama minyak goreng. Hari ini mereka sudah berani numpuk beras. Beras itu bukan tidak ada berasnya. Ditumpuk, harga naik. Nanti sampai waktunya yang mereka anggap pas baru mereka keluar untuk kepentingan mereka. Kita tahu kan, sangar, sama-sama ngerti. Sepaham kan? Nah, berapa bulan lagi ada apa kan? Jadi waktu itu saya bilang kayak mana? 1, beras turun. 2, harga naik. Yang ketiga, jumlah pondok bertambah. Ustadz-ustadz dari luar negeri pada balik semuanya bikin pondok. Kalau tadi saya bilang pondok-pondok siasa, yang kiainya, ustadznya sudah terkenal, punya majelis ribuan, kita bisalah mungkin ngomong lapor kiai mohon maaf izin dari 400 kilo kami kurangin sisa 300. Izinnya kiai. Kalau kiai-kiai yang santrinya itu cuma 15, dapat beras pun cuma 2 karung,
yang mohon maaf ya, santrinya itu betul-betul numpang makan sama kiai. Di dalam hutan, kayak mana lah nak nguranginya dari 2 karung jadi 1 karung? Apa yang diperlukan, Ustaz? Tadi kita perlu jatuhkan hati aja. Kalau mazhab kan kita masih bisa kompromistis kan, beda mazhab. Tapi untuk urusan perut umat ini, kita kayaknya harus mendepankan ini daripada yang lain. Ego kita selama ini, kita beda kunut tak pakai kunut, beda sayyidina tak pakai sayyidina, rasa-rasanya kena berasnya sama semua lah gitu. Ayo macam-macam kena omongan orang, bid'ah lah inilah itulah, kasih beras kan ada bid'ahnya lagi. Tak apa ya saya ngomong gini Ustaz ya. Saya ini tak pandai bahasa basi Ustaz, dan paling tak suka bahasa basi. I say to the point, say straightforward. Jadi buat para muhsinin saya mau ngasih tahu, jazakumullah ahsanal jazaa. Tapi saya mau ngasih tahu juga, Allah tak perlu duit, Allah tak perlu harta. Kau jangan merasa paling berjasa. B aja. Sip? Oke. Ustaz, kita jaga korps nama Ustaz. Banyak orang yang mencoreng nama Ustaz, dan itu sengaja by design. Mereka pakai atribut lebih tinggi dari kita Ustaz. Imamahnya sampai 2 meter Ustaz. Dia memang dijadikan aktor, dijadikan dalang untuk merusak image para ustadz. Saya bilang banyak ustadz yang masih ikhlas. Banyak ustadz yang imanuhum fi qulubihim, bukan imanuhum fi amplopihim. Karena ada ustadz omongan gitu, ustadz amplop. Ada saya tahu amplop yang diterima oleh ustadz bukan untuk dia, untuk kasih makan santri-santri. Dia pun nerima amplop tuh bergegar juga, terima enggak. Di sisi lain anak perlu popok, susu. Saya lihat perjuangan ustaz-ustaz guru-guru di pedalaman itu, beli air mata juga. Ada yang jadi buruh bangunan, ada yang jadi tukang ngecor semen. Sore sampai malam ngajar santri. Lillahi ta'ala dia. Saking nggak maunya dia nerima amplop, kita bawakan paket sembako dia masih nolak, ditolak-tolaknya dibilang nggak usah, kasih yang lainnya yang lebih perlu. Nggak apa-apa ustaz, ini akadnya hadiah. Begitu dia pegang kantong plastik itu dia bilang gini, kalau saya terima hadiah ini, apakah saya masih terima balasan dari Allah SWT? Masih banyak ustaz-ustaz yang ikhlas kayak gitu tuh banyak. Maka saya tidak terima kalau ada orang jelek-jelekkan korps ustaz itu, tidak terima. Tapi saya juga harus tegur, harus kasih tahu. Banyak orang-orang yang antipati sama dakwah gara-gara kita sebentar-sebentar nenteng proposal. Asalnya orang kaya langsung. Saya bilang itu oknum. Walaupun oknum ini kalau bikin kampung satu provinsi. Berkelahi antar kita, mereka tepuk tangan. Mereka suka kita berantem sesama ustaz. Maka kendaraan boleh beda, logo boleh beda. Kalau tujuan kita Allah, kita pasti ketemu. Dan saya berharap, kenapa saya bela-belakan jauh-jauh saya datang dari Pontianak ke Aceh. Saya ngerasa masih ada harapan dan harus dimulai dari Aceh. Serambi Mekah kan, dan sudah terbukti dari kata Ustaz sejarahnya. Dulu Aceh ini yang memulai. Saya entah kenapa walaupun sebentar di Aceh rasanya betah gitu. Betah karena orang-orangnya ya, orang-orangnya itu ramah, menyenangkan, happy gitu, senang rasanya di Aceh. Waktu itu berjalan tenang gitu, tidak rush. Dan mudah-mudahan ya tadi seperti sejarah awalnya dari Aceh ini bisa seluruh Indonesia. Terakhir Ustaz, saya teringat sebuah kisah yang ini dikisahkan oleh mungkin Ustadznya di sini jangan-jangan. Saya waktu itu pernah mungkin 4 tahun atau 5 tahun yang lalu sholat di Masjid Baitur Rahman subuh. Habis sholat subuh itu mata saya agak ngantuk, tapi saya tidak pengen balik. Aku tidak pengen balik. Mata ngantuk tapi tidak pengen balik. Akhirnya dengan ceramah, saya bertapuk di balik tiang, sayup-sayup gitu antara ngantuk. Ternyata Ustaz itu tidak tahu sih ya, dia cerita tentang suatu zaman ada khalifah yang punya penasehat dari seorang ulama. Khalifah itu bertanya kepada ustadz ini, mufti ini, wahai ustadz, wahai mufti, kenapa Islam ini mundur? Kenapa kita ini kok tidak progres, stuck seperti diam di tempat aja? Biasanya mufti ini kalau ditanya tepat jawabnya. Hari ini diminta fatwa, apa hukumnya ini? Langsung keluar siang. Sorry, ini 1 hari ditunggu, tidak keluar jawaban. 2 hari ditunggu, tidak keluar jawabannya.
3 hari ditunggu, tidak keluar jawaban. Akhirnya dipanggil, mana mufti itu sini? Aku nunggu jawaban ini. Kenapa dia tidak jawab-jawab? Sekalinya keluar jawaban, pakai kertas 1 lembar, ditulisnya gini. Tulisan kecil gitu aja, pendek kertasnya, tulisan saya jelek ya, untung WhatsApp saya itu pakai HP, jadi kalau tulisan tangan tidak bisa baca orang. Kurang lebih kalimatnya innahu laisa min amri. Jawaban dari si mufti itu adalah innahu laisa min amri. Karena baca tulisan ini ditunggu 3 hari, marah raja ini, khalifah ini marah. Dia bilang siapkan algojo, kita pancung ulama ini. Kurang ajar dia. Saya tunggu 3 hari kok jawabannya kayak gitu, nggak sopan. Sudah siap algojo, alat pancung sudah ready, sudah disiapkan itu semuanya, dikasih hak tabayun. Hai mufti, hai ustaz, kenapa engkau? Aku mau menghukum kau, kurang ajar sama saya. Saya rajamu, saya bertanya kok kau jawab begitu. Dia bilang, wahai tuan, bolehkah saya jawab? Boleh. Sebelum kau tentukan hukum pancung, dan saya sudah ridho, sudah ikhlas kalau memang ini akhir hayat saya, izinkan saya menjawab. Begitu Tuhan memberikan pertanyaan itu kepada saya 3 hari 3 malam tidak bisa tidur memikirkannya. Apa penyebab umat Islam hari ini? Apa penyebab umat Islam hari ini? Mundur. Inilah jawabannya. Tapi kau kurang ajar. Loh, maksudnya kurang ajar gimana? Kenapa kau bilang ini bukan urusan saya? Itulah jawaban saya. Saya pengen bunuh kamu, Tuhan. Itu jawabannya. Maksud jawabannya gimana? Kenapa umat Islam hari ini mundur? Karena setiap ada permasalahan umat, semua orang, semua individu mengatakan ini bukan urusan saya. Pak Ustadz, abang-abang, para muslimin, pengusaha, ini loh ada pondok, tidak bisa makan. Apa kata pengusaha? Ini bukan urusan saya. Salah sendiri bikin pondok. Kalau tidak mampu, miskin jangan bikin pondok dong. Ustadz, mohon maaf ya, mohon doanya ya. Kami di pengusaha bisnis lagi drop, Ustadz, Kiai. Tolong doakan bisnis kami, Kiai, supaya bisa nambah kami bersedekah. Apa kata Kiainya? Bukan urusan saya mikirkan santri. Anak-anak muda yang punya waktu ini, yang ikut kolaborasi ini ada orang kaya bingung, OKB, punya duit, tidak tahu mau dikemanakan. Ini punya Kiai, punya permasalahan, punya kebutuhan, tapi tidak tahu mau ngadep kemana. Tidak ada jembatannya. Kasih tahu, ini ada beras, tolong antarkan. Ini ada bantuan, tolong didistribusikan. Apa kata anak muda ini? Bukan urusan saya. Bukan urusan saya. 3 kata inilah yang saya ingat sampai sekarang. 3 kata ini yang saya jadikan oleh-oleh. Dan saya azamkan, terakhir saya kasih 2020. Saya sepertinya harus balik lagi ke Aceh karena oleh-oleh ini ada oleh-oleh paling mahal yang saya dapat ketika saya keliling-keliling Indonesia. Dan itu diceritakan oleh seorang ulama di Aceh. Dan saya sampai sekarang bertanya, siapa Ustaz itu? Yang datang tuh tidak sampai 10 orang, karena semua udah pada balik. Jadi beliau kayak bicara sendiri tanpa dipedulikan orang. Jadi sudah diumumkan, orang balik semuanya. Tinggal beberapa orang di tiang. Allah takdir, kayaknya saya berpikir kayaknya Ustaz itu cuma untuk ngomong ke saya ya. Ini bukan urusan saya. Bisa kebayang nggak kalau influencer semuanya kayak gitu? Ini bukan urusan saya. Orang-orang kaya yang punya toko emas, punya sertifikat tanah, punya aku bilang ini bukan. Para kiai, para ustadz, ini ada anak yatim nggak bisa, ini orang tuanya dibuang, dilempar pakai kardus, bapaknya berzina di luar negeri, masuk Indonesia letakkan ini, terus orang tua kiai ustadz bilang ini bukan. Habis dah Islam ini. Habis. Pengusaha-pengusaha dah tidak peduli lagi dengan bisnis mulai dari mana, pakai riba atau tidak pakai riba. Kata-kata ini bukan urusan saya, inilah yang bikin. Terus apa yang saya pengen sampaikan, pengen minta tolong, kalau boleh, ayo kita ambil peran masing-masing. Yang mengajar, ustaz-ustaz punya jamaah, tolong bantu himbau. Saya tidak minta uang, minta doa. Kasih tahu sama muslimin muslimat di seluruh Aceh ini, bahwasanya program ini kita perlu gandengan tangan. Kami juga tidak bisa bergerak kalau tidak ada pondok yang terima kan. Para muhsinin, saya pernah belajar dari orang gila 2001 waktu di Malang. Masih boleh, masih ada waktu. Saya 2001
ketemu orang gila, ODGJ, waktu di Malang. Orang gila itu katanya orang gila bawa kerupuk. Saya masih santri konfor. Terus orang gila ini bilang gini, begitu dia ngasih saya kerupuk, dia ngasih saya sesuatu, begitu saya terima kerupuk dari tangan beliau, dia bilang, matur nuwun ge, terima kasih. Saya bilang, kulo saya matur nuwun, saya yang terima kasih. Terbalik Pak, saya bilang. Terus ayah angkat saya bilang gini, itu yang benar. Kenapa pula yang ngasih yang bilang terima kasih ya, saya bilang. Loh itu yang benar. Tapi ayah angkat saya tidak ngasih saya alasan. Saya renungkan bertahun-tahun sampai hari ketemu jawabannya. Akan sampai masanya nanti, kata baginda Rasulullah, ada banyak orang-orang pengen bersedekah tapi Allah sudah tidak mau terima. Jadi bersyukurlah kita ketika kita berdonasi, berinfak, berzakat. Dan saya dengan izin Allah dipertemukan Allah dengan banyak orang-orang kaya itu, sampai pada kesimpulan dua ya, Ustaz, kakak-kakak yang muda. Orang tidak bersiswa itu karena dua hal. Mudah-mudahan hipotesa saya ini salah. Yang pertama, karena memang tidak tahu apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah. Dia tidak bisa bedakan mana infak, mana ini. Dia pikir ini zakat, dia hitung-hitung sendiri, dia bagi-bagikan sendiri. Niatnya zakat tapi salah akad dan salah cara distribusikan. Itu yang kelompok pertama. Ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah Allah tidak mau terima zakat. Allah tidak mau terima infak. Jadi udah berbusa-busa kita ngomong tentang amal soleh, tentang kebaikan dan lain-lain, tetap gak nyambung gitu. Dan saya cross check kepada beberapa kiai pondok pesantren ini saling terhubung. Saya tanya ke pondok-pondok pesantren, santrinya kecil-kecil. Kemarin saya ke Jogja, tunarungu, tuli dan bisu. Menghafal Quran 16 juz, 14 juz, pakai bahasa isyarat. Bismillah, 19 huruf kan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan santri itu menghafalkan satu-satu huruf. Saya bilang gimana kalau azan? Azan kan tidak pakai suara, tidak kedengaran. Pakai lampu mereka azan. Jadi kalau lampunya berkedip-kedip, itu tandanya sudah masuk waktu sholat. Saya tanya, dan anak-anak itu 14 juz misalnya gitu, 16 juz mungkin anak-anak itu bisa menuliskannya semuanya. Selain menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, terus gitu, waladhdallin misalnya gitu. Lupa beberapa kodenya itu, intinya cuma pakai setoran. 16 juz misalnya mereka hafal, 16 juz itu bisa ditulis satu-satu dan mereka harus setoran. Hafalannya pakai bahasa isyarat plus tulisannya dan tidak ada salah, saya dengar sendiri. Saya bilang, Kiai, apa yang Kiai lakukan sampai bisa punya santri kayak gini? Ratusan santrinya, Darul Asom namanya, bersyarat sampai ke Masjid Nabawi kualitas hafalan Quran. Kiai, apa yang Kiai lakukan? Dia bilang, yang pertama kali kami jaga makanan, kami masak sendiri non MSG. Kami berdoa setiap tahajud tiap malam sama santri, ya Allah datangkan rezeki yang halal-halal saja untuk pondok kami. Saya beli namanya malu sekali. Berpegang teguh dia sama makanan. Nyambung akhirnya jawaban. Oh, kenapa banyak orang yang kita lihat kaya raya, tapi kok nggak geser duitnya? Dan database kita, orang tua asuh yang ada di Munzalan yang rutin ngasih informasi, mohon maaf, rata-rata sebagian besar, lebih dari 80% justru malah menengah ke bawah. Yang jadi orang tua asuh itu justru orang-orang menengah ke bawah, yang jualan jualan sayur di pasar, yang jualan jilbab dapat untungnya cuma 2.000, 3.000 satu jilbab, itu dia sisihkan rutin tiap bulan. Kadang-kadang mohon maaf duitnya kotor. Orang-orang begitu Ustaz yang datang ke pondok-pondok antum beras. Allah. Jadi makin jelas bahwasanya yang halal itu hanya akan ketemu dengan yang halal. Yang syubhat juga akan kumpul dengan yang syubhat. Jadi saya ketemu banyak orang-orang tua asuh yang mohon maaf ya, dia sendiri kesusahan. Dia sendiri itu mustahil sebenarnya, tapi masih mau pikirkan orang lain. Yang di dalam Quran itu walaukan nabikum khososo, yang cerita air berputar itu kan, kamu aja. Dia ada yang donatur kita tuh, muslim kita tuh, dia puasa Daud supaya bisa menghemat uang makan. Jadi tiap bulan, kan dia kerja di sebuah perusahaan, dapat uang jatah makan, dan dia dibayar uang makan tuh, gaji sendiri, uang makan sendiri, supaya bisa jadi orang tua asuh di gerakan Pakras. Dia puasa Daud. Pada saat di puasa, uang itu yang dia simpan untuk jadi uang untuk dia kembangkan ke. Cuma ada orang-orang kayak gitu. Mudah-mudahan Allah buka hati kita, Allah lembutkan hati kita,
cerita-cerita ini tidak untuk memarahi, mengkritisi atau tidak ada yang saya cuma kasih tahu ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang sangat istimewa di hadapan Allah dan mereka tidak terkenal. Dan pertemuan ini saya rasa adalah pertemuan kesadaran. Ustaz-ustaz yang ada di pondok hampir di garda terdepan mengasuh santri-santri saya terus terang belum mampu masuk seperti antum ngurusin santri-santri itu. Kakak-kakak orang-orang baik yang tadi cerita beliau kan menyisihkan uang juga sangat berjasa. Kami yang jadi jembatan ini juga mudah-mudahan dijaga Allah niatnya lurusnya. Kita semua berpotensi masuk surga, tapi juga berpotensi masuk neraka. Tadi pagi di Masjid Al-Fitrah saya cerita tentang Abu Hanifah yang ditegur sama anak kecil. Gara-gara anak kecil itu pakai sendal, ya kan, terompah gitu. Terus Abu Hanifah ngasih tahu, wahai Ananda, hati-hati kalau berjalan, takutnya nanti kau terpeleset dan kau jatuh, kakimu bisa terluka. Terima kasih wahai Tuhan sudah mengingatkan saya, kata anak kecil ini. Siapa namamu wahai Tuhan? Aku Nu'man. Nu'man bukannya Imam Abu Hanifah. Dulu kamu Imam Al-Azam kan? Bukan aku yang memberi gelar, kata Imam Abu Hanifah. Orang-orang memberi nama kepada aku. Wahai Tuhan, boleh saya nyampaikan sesuatu? Kata anak kecil tadi kepada Imam Abu Hanifah. Boleh, kata Imam Abu Hanifah. Apa nak? Wahai Tuhan, hati-hati dengan nama besarmu, hati-hati dengan gelarmu, hati-hati dengan popularitasmu. Kalau kau salah melangkah, kau bisa tergelincir dan masukkanmu ke dalam api neraka. Itu sungguh. Kadang-kadang nasihat itu pahit, tidak enak, tapi bikin kita tambah semangat. Kadang-kadang banyak nasihat-nasihat itu justru malah secara awal kita tidak bisa terima. Banyak mungkin hal-hal yang mengganggu pikiran dan keikhlasan kita. Tapi mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, Allah lindungi dan Allah semakin semangatkan. Jadi saya pengen ngasih tahu kepada para muslimin, ayah bunda abang kakak, jangan sedih gitu. Apa yang abang kakak ayah bunda berikan itu insya Allah diterima oleh orang yang tepat. Buat para kiai, para ustaz, tenang aja ustaz, orang baik masih banyak. Dan saya yakin yang akan datang ke pondok-pondok antum adalah rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, uang yang halal, bantuan-bantuan dari orang-orang yang ikhlas, sehingga anak-anak santri itu jadi orang-orang yang baik terus ikhlas. Dan insya Allah saya sangat yakin dan sangat percaya Allah Maha melihat apa yang sedang kita lakukan, Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha kaya. Kalaupun manusia lupa mengucapkan terima kasih, atau mungkin manusia mengucilkan kita, meninggalkan kita, memandang rendah kita, bisa jadi Allah sendiri yang akan mengurus kehidupan kita. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhoi Allah. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Tidak mampu saya membalas kebaikan orang-orang Aceh dari 2018 sampai hari ini. Doakan saya, doakan istri saya, doakan saya. Kamis insya Allah siang ini saya dengan rombongan akan pulang melanjutkan safar lagi ke Jakarta, lanjut lagi nanti ke kota-kota lain. Doakan semoga Allah ridhoi, Allah berkahi, dan semoga tadi seperti doanya mengulang sejarah Aceh jadi Islam di Mekah. Mudah-mudahan dari Aceh untuk Indonesia. Mudah-mudahan Aceh ini bisa jadi provinsi percontohan, keteladanan kita berikan, karena banyak masih bisa kita bantu, banyak bisa kita support, kita rapatkan barisan, kita jalin ukhuwah, kita saling duduk sehati, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita nanti di akhirat saling bersaksi dan saling mencari, saling bersaksi dan saling mencari. Terima kasih banyak para muhsinin, orang tua asuh, jazakumullah ahsanul jazaa, semoga Allah balas dengan balasan berlimpah. Ustaz, para guru, jazakumullah khair. Doa antum sangat kami perlukan. Semoga apa yang antum lakukan menjadi juhdun muflih, sebuah usaha sungguh-sungguh yang akan berbuah di dunia dan di akhirat. Allah yang akan membalas. Jazakumullah ahsanul jazaa. Doakan kami juga tukang pikul beras ini, anak-anak muda, abang-abang ini yang namanya Paskas ini, doakan semoga juga terus lillah, terus berbuat karena Allah, tidak berharap apapun kecuali hanya Allah aja menjadi saksi. Dan mudah-mudahan nanti Allah catatkan kita semuanya ada di barisan baginda Rasulullah SAW. Kita sangat ingin dekat-dekat sama Rasulullah. Ada yang lewat jalur
mengurus anak itu secara langsung, ada yang menjadi orang tua asuh, ada yang tukang antarkan kemana. Semoga kita semuanya dicatat Allah sebagai orang yang ada di barisan baginda Rasulullah SAW. Yang baik pasti datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Allah izinkan program-program kebaikan yang kita niatkan, apapun itu namanya, apapun nama programnya, semoga dibalas dengan balasannya berlimpah oleh Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu ahsanal jazaa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.